Begini Kiai, ada isu yang beredar Kiai, saya lihat di medsos itu di YouTube, ada seorang ustadz keluar begitu Kiai, dengan inisial, saya nggak sebutkan namanya, cuma inisialnya AMSP. Itu dia bilang bahwa Kiai pernah kalah debat dengan dia suatu waktu yang dulu, katanya Kiai pernah kalah debat sama dia. Nah, dia marah-marah di medsos. Dia akhirnya mengajak debat Kiai sekaligus bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi dia ngajak debat Kiai dan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Kiai sebenarnya ini? Saya tahu itu, ini orangnya pembohong. Suka bohong orang ini. Orang ini mengajar di lembaga, dan lembaganya ini penebar fitnah. Lembaga ini pakai nama Sekolah Tinggi Imam Syafi'i. Wahabi tapi menyebutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, nama sekolahnya Imam Syafi'i. Tapi yang diajarkan bukan mazhab Syafi'i. Ini kan namanya, artinya lembaganya sudah lembaga penipu. Ketika saya tanya, kenapa dikasih nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini sudah merek. Ini sudah merek ya. Orang kalau bilang Imam Syafi'i, ya mazhab Imam Syafi'i. Lalu kata ustadz, sebagian ustadz mereka bilang, kita ini Kiai, kita ini kagum dengan Imam Syafi'i. Karenanya namanya kita ambil. Ya tapi itu kan menipu, menyebabkan orang salah paham. Saya ibaratkan begini, ada orang misalnya jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Setelah ditanya, loh kok ditulis sate kambing? Kang, satenya sate babi. Lalu dia bilang, kita ini tulis sate kambing karena kita kagum dengan kambing. Nah, kan tidak masuk akal kan? Memang lembaganya begitu. Nah, Ustadz ini sejak tahun 2009 dia ngajar di IAIN. Lalu satu kelas berhasil dia wahabikan. Setelah kami tahu, kiai-kiai tahu, akhirnya satu kelas ini dipanggil ke PCNU. Lalu saya bersama teman-teman mendoktrin. Saya tanya pada mereka apa syubhat-syubhat apa yang disampaikan oleh Wahabi. Setelah didoktrin melalui beberapa pertemuan, akhirnya semuanya sadar dan kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sejak itu murid-muridnya ini sering membuat Ustadz Wahabinya ini, dosennya ini mati kutu sama muridnya, mati kutu. Sama muridnya? Iya, sama mahasiswanya mati kutu. Mahasiswanya sering cerita, agak bisa jawab katanya, tiba-tiba diam. Ini mahasiswanya yang bilang. Karena sering bikin gaduh, akhirnya kawan-kawan di NU kirim surat kepada Ustadz yang bersangkutan, ngajak dialog terbuka, dialog secara terhormat, dan tempatnya diserahkan pada dia, tapi gak pernah mau. Takut dia gak mau, takut. Memang takut. Dia bilang di internet itu, anak buahnya atau siapa, bahwa saya katanya kecanduan debat. Loh, saya gak kecanduan debat. Saya dan kawan-kawan di NU, di Ahlus Sunnah debat dengan orang berilmu. Nah, kalau ustadz-ustadz Wahabi beraninya debat dengan orang awam, betul? Iya. Kalau sama orang berilmu kan gak berani kan? Iya. Nah, kemudian ya, ini ustadz ini gak pernah mau dialog. Suatu ketika undangan di Sumeneb, di NU Sumeneb. Sampai di sana ketemu dengan Ustadz ini. Ustadz ini gak mau satu forum, minta forum lain karena gak mau debat katanya. Gak mau debat dengan Kiai? Ya gak mau. Akhirnya ya terpaksa, karena sudah dikondisikan, akhirnya satu forum. Cuma beda bahasan. Ustadz ini menjelaskan masalah Syiah, saya menjelaskan perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Kan sudah gak ada debat katanya, beda pembahasan. Cuma ketika saya menjelaskan bahwa sesama Wahabi saling berantem
saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Lalu saya keluarkan kitab Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahlis Sunnah. Ini terkejut, dia bilang, itu kitabnya guru saya katanya. Kitabnya gurunya, artinya apa? Dia setuju sebenarnya kalau sesama Wahabi saling berantem. Kalau sudah tahu sesama Wahabi saling berantem, berdasarkan pernyataan Syekh Utsaimin, berarti Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menerangkan juga pada waktu itu bahwa Wahabi ini kecanduan takfir. Iya, kecanduan takfir. Suka mengkafirkan orang, menyesatkan, membid'ahkan orang. Lalu apa? Ustadz ini bilang, kita ini Wahabi tidak mengkafirkan orang yang bertawasul. Tawasul itu boleh, katanya dia. Jadi dia ini bilang tawasul gak apa-apa. Memang pada waktu itu, pada kitab Kaifa Nafhamut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Bashmil, di dalamnya dia ada bab Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab. Artinya apa? Dalam kacamata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab itu orang yang mulia karena bertauhid. Seorang yang mulia. Jadi Wahabi ini memang pengagum Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu kata Wahabi ini, ajibun wa gharib, dalam kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassalun bil auliya was salihin. Sungguh aneh, sungguh mengherankan dan sungguh aneh. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Nah, selain Wahabi ini kan bertawassul semua, membenarkan tawassul. Berarti menurut kacamata Wahabi ini, dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid yang disebarkan oleh Ustadz ini, selain Wahabi itu dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya kalau bilang kami gak mengkafirkan orang, lah terus kitab-kitab yang disebarkan itu isinya apa? Karenanya kalau Ustadz ini bilang ngajak saya sama UAS, Ustadz Usman debat, saya gak percaya. Ya kok ngajak melalui ceramah di depan orang lalu diupload. Ya kirim surat dong kalau memang ngajak. Yang terhormat ngajak itu. Kalau kita dulu sudah berkali-kali ngirim surat terhormat. Ini kejadian ya. Ini. Kemudian Ustadz ini lagi. AMSP ini. Ya, tahun 2015 saya ada acara di Aceh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beredar isu di medsos bahwa Ustadz yang bersangkutan menantang Idrus Ramli debat, tapi Idrus Ramli gak menanggapi. Loh, kok nantang debat melalui medsos? Pakai surat dong, yang terhormat ngajak orang itu. Saya gak menanggapi karena saya kira ya bukan beliau yang nyuruh, yang ngajak begitu, yang ngajak. Setelah pulang dari Aceh, beberapa hari kemudian kawan-kawannya di lembaga dia mengajar, 3 orang atau 4 orang datang ke sini dan mereka menyampaikan klarifikasi permintaan maaf bahwa ajakan itu tidak benar dari yang bersangkutan. Minta maaf ke Kiai. Ya, katanya ndak ada Kiai, kita nggak ada ngajak debat, itu fitnah dari orang katanya. Katanya fitnah. Nah, ya tapi ya lah sekarang kok malah berkuar-kuar. Dia marah-marah gitu, saya dengar sendiri di YouTube. Dan dia marah-marah. Loh, gak usah marah. Ini masalah ilmiah sebenarnya. Gak perlu marah-marah begitulah. Saya dengar bahkan Karena marah tuh dari setan. Marah itu. berarti dia setan gitu. Apa ya? Terpengaruh setan. Harus senyum lah. Sampaikan kebenaran dengan baik gitu. Jadi memang orang ini sering bikin gaduh memang. Semoga Allah berikan dia hidayah. Nah ya, amin Allah. Semoga dia ini mendapat hidayah. Dan ini kembali kepada masalah tadi bahwa Wahabi ini memang pecandu takfir, pecandu membid'ahkan orang,
pecandu menyesatkan orang, pecandu mengkafirkan orang. Dari kecanduannya sampai sesama wahabinya ya disesatkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Iya, Kiai. Saya sudah pengalaman di situ. Pengalaman ya, wahabi seperti itu kan? Seperti itu, Kiai. Iya. Saya saling mengkafirkan. Ada teman baik gitu, Kiai. Saling mengkafirkan juga. Iya, awalnya cuma saling menyesatkan, saling tahdir, tidak saling sapa. Lalu naik levelnya ke saling membid'ahkan. Naik lagi levelnya saling menyesatkan. Paling maksimal, paling atas kita saling mengkafirkan. Dan lebih dari itu saling bunuh membunuh. Itu belum maksimal masih. Belum maksimal gini. Belum, maksimalnya ya saling bunuh membunuh. Iya. Dan kalau seperti itu, kalau kita berpegangan pada perkataan Syekh Muhammad As-Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa tanda-tanda ahli bid'ah itu dengan kelompoknya saling menyesatkan. Berarti Wahabi harus terus terang bahwa mereka ahli bid'ah. Ini kejujuran. Jangan bohong pada umat. Ngaku ahlus sunnah tapi sesama Wahabinya saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling kafirkan. Berarti membohongi umat. Nah, saya kira itu ya pelajaran yang terpenting. Sesama ahlus sunnah tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Pokoknya itu. Berarti kaidahnya seperti itu. Ya, kalau di luar ahlus sunnah, kalau ada kelompok misalnya Wahabi, lalu saling menyesatkan sesama Wahabinya, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini seperti hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Sayyidina Umar dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW menafsirkan golongan yang berpecah belah dan menjadi kelompok-kelompok saling berantem itu adalah, kalau dari umat Islam, itu adalah ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, diantaranya tidak mengikuti golongan yang saling berantem, saling menyesatkan, membid'ahkan dengan kelompoknya sendiri. Mudah-mudahan tabayun, klarifikasi ini dimaklumi oleh saudara-saudara. Saya tidak bermaksud bermusuhan dengan yang bersangkutan, mengajak yang bersangkutan dan jamaahnya kembali pada kebenaran. Tidak usah marah-marah, tidak usah apa. Kita ini yang biasalah, yang santai dalam masalah, karena ini masalah ilmiah. Ya kalau bukan ahlus sunnah, akui saja bukan ahlus sunnah. Kejujuran itu penting. Jangan mengaku ahlus sunnah, ya. Jangan mengaku. Harus lapang dada bahwa dirinya Wahabi ini ahli bid'ah, harus lapang dada. Karena agak sesuai dengan kaidah yang digariskan oleh ulama Wahabi sendiri. Mari kita